Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan tema uang dan kebijakan moneter. Nama saya Nurul Komariah dengan NIM 289245044, Prodi Manajemen, dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SEMM, mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan. Sejarah adalah rangkaian dari berbagai perubahan yang telah terjadi. Demikian juga dengan uang mempunyai sejarah sebelum bentuk uang yang kita peroleh seperti saat sekarang ini. Adapun tahap-tahapannya adalah yang pertama, tahap sebelum barter. Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antar manusia karena apa yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, tahap barter. Ada beberapa tahapan benda yang pernah dijadikan sebagai alat pembayaran atau barter system dalam setiap transaksi yang pernah berlaku di dunia ini. Sebagai contoh, pada saat sistem barter terjadi dan orang membutuhkan barang yang akan dimiliki, menyebabkan timbulnya tawar-menawar karena menyangkut dari segi kualitas masing-masing barang tersebut. Contohnya, saat seorang memiliki sekarung beras dan ingin menukarnya dengan sekendi anggur, maka di sini akan menimbulkan analisis yang menyangkut dari kualitas barang yang dimiliki, apakah termasuk kategori baik, sedang, atau rendah. Dan begitu pula sebaliknya pada minuman anggur tersebut. Sehingga hal seperti ini menyebabkan proses transaksi yang terjadi sangat rumit dan tidak ada aturan yang pasti. Dan begitu pula yang terjadi jika penetapan harga itu terjadi hanya pada satu jenis barang apa saja, yaitu seperti kulit penyu, maka ini bisa menyebabkan di dunia ini akan musnah atau habis karena setiap orang harus memiliki kulit penyu. Atau orang bisa menjadi kaya karena ia mempunyai peternakan penyu yang luas. Maka dipakainya penetapan uang jenis kertas atau flat money sebagai bentuk utama karena mencakup angka nominal dalam jumlah kelipatan yang besar. Dan jenis uang koin. Yang pertama, benda sekitar lingkungan. Itu ada tanah liat, kulit sapi, manik-manik, kulit penyu, gigi lumba-lumba, gigi ikan paus, taring babi, kulit kepala, dan burung pelatuk. Binatang ternak, babi, kuda, biri-biri, kambing, budak, beras, teh, tembakau, kebutuhan bahan sehari-hari, wol, garam, jagung, anggur, bir, pisau, cangkul, pot, perahu. Benda sejenis logam, besi, tembaga, kuningan, perak, emas, elektrum, timah, besi, perunggu, nikel, lain-lain, batu, porselen, kertas, kulit, kartu main, utang orang, utang bank, utang pemerintah. Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan orang dipenuhi sendiri, sehingga membutuhkan orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkan untuk ditukar dengan barang yang ia miliki. Kesulitan yang muncul dalam tahap ini adalah kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan menginginkan barangnya. Kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Ada beberapa alasan yang dapat kita kemukakan mengapa sistem barter tidak tepat lagi diterapkan, yaitu terlalu berat mempunyai barang menukar dengan barang. Contohnya 1 ekor kambing ditukar dengan 4 karung beras. Tidak bisa dijamin barang yang ditukar sama kualitasnya dengan barang yang diinginkan. Dan membutuhkan waktu yang lama untuk ditukar dengan 5 karung alpukat, di mana bisa saja ada beberapa alpukat yang tidak berkualitas dan tidak mungkin memeriksa satu persatu itu alpukatnya karena membutuhkan waktu yang lama. Lebih praktis, mempergunakan uang memperhitungkannya jauh lebih dengan mudah, terutama pada saat ingin dibukukan. Konsep bisnis pada era sekarang ini adalah time is money, waktu adalah uang. Jadi publik menginginkan keefektifan dalam penggunaan waktu. Tersebut dipakainya ATM, credit card, dan pembayaran via internet, di mana semua ini tidak diperlakukan dengan membawa uang cash atau kontan,
namun cukup transfer antar nomor rekening. Sistem imbal beli secara barter hanya bisa terjadi apabila dilakukan oleh organisasi yang besar dan memiliki perangkat pengawasan dan aturan kesepakatan yang jelas. Contohnya, imbal beli antara Indonesia dan Afrika Selatan, yaitu Indonesia memiliki produksi cengkeh yang berlimpah dan Afrika Selatan memiliki produksi kapas yang banyak. Yang keempat, tahapan penggunaan uang barang. Adanya kesulitan pada tahap barter mendorong masyarakat menjadi alternatif lain melakukan tukar-menukar barang, yakni dengan menetapkan beberapa barang atau benda sebagai alat tukar. Barang atau benda yang dipilih biasanya memiliki nilai yang tinggi, berkekuatan magis, atau merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Misalkan, garam sebagai alat tukar masyarakat Roma pada zaman dahulu. Penggunaan barang atau benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah, antara lain tidak memiliki pecahan, hanya berlaku pada saat tertentu saja, kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, mudah rusak dan tidak tahan lama. Yang kelima, tahap penggunaan uang logam. Uang merupakan bentuk penyederhanaan sebagai alat tukar dalam transaksi pembelian suatu bentuk barang ataupun jasa. Dipakainya uang pertama kali dalam bentuk logam sebelum dipakainya uang kertas. Maka itu menandakan sebagai manusia mencoba menerapkan suatu standar yang paling sederhana. Uang dianggap representatif atau mewakili selain sistem barter yang begitu lama, bahkan di beberapa tempat di pedalaman dunia ini masih dipakai sistem barter. Emas atau yang biasa disebut dengan logam mulia merupakan alat pembayaran yang berlaku di setiap negara dan secara fakta dianggap sah di samping mata uang lain yang disahkan oleh suatu negara. Maka naik turunnya harga emas di pasaran dalam luar negeri menjadi bahan kajian tersendiri bagi banyak pihak serta turut mengkaji implikasi yang mungkin timbul dari pergerakan harga emas tersebut. Maka tidak heran jika suatu saat negara perlu memikirkan ketersediaan atau cadangan reverse emas yang dimiliki guna mengantisipasi atau juga bisa mengkonversinya dengan jumlah uang yang dimiliki. Yang keenam, alasan suatu negara meninggalkan sistem uang emas dan perak. Menurut Ahmad Hasan, ada 3 faktor mempengaruhi mendorong negara-negara di dunia meninggalkan sistem uang tambang, emas dan perak, yang menggantikannya dengan sistem uang kertas, yaitu 1. Faktor-faktor militer, di mana pada saat tahun 1914 telah mendorong sebagian besar negara untuk mempersiapkan cadangan emas dan perak untuk keperluan dan peralatan perang. Yang kedua, faktor-faktor politis. Dalam persoalan politik ini terjadi pada saat itu, di mana negara penjajah yang menguasai jalannya dengan memperlakukan mata uang negaranya ke negara jajahannya, seperti Inggris menguasai Mesir pada mata uang emas yang telah berlaku selama ini berubah menjadi pound sterling kertas, sehingga menyebabkan sistem moneter di Mesir tergantung pada ekspor dari Inggris, dan begitu juga yang terjadi pada saat Belanda menjajah Nusantara ini, yang menetapkan mata uang gulden sebagai alat bayar yang sah dalam transaksi di pasaran. Yang ketiga, menurut Ahmad Hasan, adalah faktor ekonomi. Di sini Ahmad Hasan mengatakan bahwa para pakar ekonomi menyebutkan beberapa faktor-faktor ekonomi yang mendorong meninggalkan sistem bebas dunia. Di antaranya adalah hilangnya era perdagangan bebas dunia, tidak seimbangnya peredaran cadangan salon emas, tidak cukupnya emas untuk penggunaan keuangan. Yang ketujuh, tahap penggunaan uang kertas.
Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini, dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam mulia. Penggunaan uang kertas dirasa lebih memudahkan transaksi karena sifat fisik yang mendukung sebagai alat tukar. B. Sejarah ruang di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Sementara pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Javes Bank. Asal mula nama mata uang. Ada beberapa teori terkait sejarah asal nama rupiah. Nama ini juga berasal dari bahasa Mongolia, yaitu rupiah dengan berarti perak. Namun ada yang bilang nama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Teori lainnya, rupiah berasal dari kata rupe dengan mata uang India. Alasannya, kerajaan Nusantara dulu banyak memperkerjakan orang India untuk mencatat uang. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Yang D. Uang. Yang pertama, definisi uang. Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal penerbit serta ketentuan lainnya. Dalam perkembangan yang begitu pesat pada era sekarang ini, uang bukan hanya dilihat sebagai alat transaksi, namun sudah lebih daripada itu, yaitu sebagai kekayaan dan status, sebagai alat pengumpulan kekayaan, sebagai media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, sebagai barang. Pemahaman uang dilihat sebagai barang mulai dikenal secara umum dalam masyarakat sejak pasca Perang Dunia Kedua. Jenis uang. Uang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama, uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dengan dibayar dengan uang ini. Uang menarik, uang giral, uang menggunakan cek. Yang ketiga, lembaga yang mengeluarkan uang. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi 2 kartal dan uang giral. Uang kartal kepercayaan, uang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terjadi atas uang logam dan uang kertas. Uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliat, giro, atau pemerintah yang bayar. 4. Menurut nilainya. Uang dibedakan menjadi uang penuh, full bodied money, dan uang tanda, token money. Uang penuh, nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Uang tanda, sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan
untuk membuat uang atau dengan lain nilai nominal lebih besar dan nilai intrinsik uang tersebut. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fungsi asli, yang kedua ada fungsi turunan. Fungsi asli yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan penyimpanan nilai. 1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat pertukaran. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Uang memiliki fungsi lain, yaitu fungsi turunan. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Manfaat uang. Selain fungsi uang di atas, uang juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai pendorong aktivitas ekonomi, di mana uang menjadi patokan ukuran kekayaan seseorang. Dengan begitu, masyarakat lebih banyak aktivitas ekonomi dari suatu negara. Selain itu, manfaat uang perekonomian negara adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Biasanya, orang yang memiliki uang atau modal banyak cenderung akan membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut tentunya juga bisa mendorong perekonomian suatu negara. Yang ketujuh, teori nilai uang. Teori nilai membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonomi karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis disebut juga teori kualitatif statis, bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah sebenarnya uang dan mengapa uang itu ada harganya, mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis ekonomi karena tidak mempersoalkan perubahan nilai dan diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang kedua, teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Yang kedelapan, syarat-syarat. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut adalah memenuhi syarat-syarat tertentu. Satu, benda itu harus diterima secara umum, akseptabil. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau sehingga dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Kualitasnya cenderung sama uniformity, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan. Yang ketiga, arti penting uang dalam pertukaran dan konsumsi melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa. Yang keempat, arti penting uang masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk memberi barang-barang dan jasa-jasa, di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan barang-barang atau jasa-jasa. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah Bank Sentral, lebih tepatnya tentang Bank Indonesia. Fungsi kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga, kemudian akan mempengaruhi output dan ketenaga kerjaannya. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang sehingga berlebihan. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Dalam mengontrol jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan suku bunga. Yang kedua, penetapan cash
ratio. Kebijakan moneter yang mendorong kenaikan fiskal. Penjelasan dan pemahaman kebijakan moneter dengan segala instrumennya telah dijelaskan di atas, dan salah satu instrumen kebijakan moneter penetapan suku bunga, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga tabungan. Ada pertanyaan tentang apakah dengan penerapan kebijakan moneter yang tepat bisa mendorong terjadinya kenaikan fiskal. Pertumbuhan ekonomi dan mata uang. Ada banyak alasan bagi kita untuk menghubungkan jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah jika uang yang beredar tidak bertambah banyak, maka otomatis transaksi ekonomi di negara yang bersangkutan adalah tinggi. Karena masyarakat banyak memegang uang dan bisa memenuhi berbagai kebutuhannya, serta turut mempergunakannya untuk melakukan investasi, sehingga menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana cara harus dilakukan untuk mengendalikan atau mengkaji hubungan antara lain jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Fluktuatif foreign currency dan kinerja keuangan. Ada kondisi dan situasi yang harus diingat oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengantisipasi fluktuasi foreign currency yang memiliki dampak pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Karena itu ada beberapa tanda-tanda yang harus selalu diamati oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu jika nilai mata uang domestik mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, maka salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan take money policy atau kebijakan ketat. Yang kedua, ketika terjadi depresiasi nilai tukar yang umumnya diikuti dengan kebijakan yang ketat, perusahaan yang dibebani dengan utang berdenominasi asing akan mengalami pukulan berat. Yang ketiga, kondisi depresiasi nilai tukar ini mampu memberi pengaruh pada perusahaan pada dua sisi. Ini yang pertama, ini sebagaimana dikatakan oleh A. Prayitno Santoko, yaitu perusahaan dengan mata uang asing akan memiliki kemampuan yang rendah dalam mengimpor barang atau jasa. Yang kedua, uang dalam mata uang asing yang besar dengan tingkat pendapatan dan ekspor yang rendah akan menurunkan nilai perusahaan secara signifikan. Yang keempat, kondisi fluktuatif kurs mata uang menyebabkan perusahaan akan mengalami gangguan dari segi reserve cadangan yang dimilikinya. Solusi menghindari pengaruh fluktuatif foreign currency terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk menghindari timbulnya dampak fluktuatif foreign currency pada kinerja keuangan perusahaan, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi dan itu mampu membahayakan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, memiliki kecukupan dana dalam jumlah benar-benar memadai. Tiga, memiliki contingency plan atau rencana cadangan dan konsep model mekanisme penghindar risiko keuangan yang baik serta aplikatif. Yang keempat, memahami dengan baik kepemilikan reserve foreign currency cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara. Hubungan mata uang dan pergerakan saham. Membaiknya kinerja pasang moral merupakan barometer bagi sehatnya perekonomian yang akan menimbulkan kegairahan investor untuk kembali berinvestasi. Timbulnya anggapan bahwa fluktuasi yang besar pada nilai tukar sebagai faktor utama yang mampu menjelaskan fluktuasi yang besar pada pasar modal, menunjukkan bahwa fluktuasi yang terlalu besar di pasar modal Indonesia pada saat kritis ekonomi bukan disebabkan oleh faktor fundamental semata. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 3167 Kep Dir, yang dimaksud dengan sertifikat Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu panjang dengan diskonto.
Pengakuan penerbitan SBI dilakukan berdasarkan kebutuhan dana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.